Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya dan selamat pagi juga buat ibu dokter yang telah bergabung dengan kita melalui daring. Ibu Sri Darmawati, itu dokter gigi Puskesmas Kecamatan 50. Dari sebelum kita memasuki acara intinya yaitu pengarahan dari ibu dokter, sebelumnya kita kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 30. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter yang kami hormati, anak bapak, anak didik bapak yang bapak sayangi semuanya yang berada di rumahnya masing-masing. Bersyukur kita pada Allah SWT, semoga kita hendaknya sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Mohon kepada kita-kita yang hadir, baik anak bapak semua di rumah, jaga kesehatannya, jaga badan dan fisiknya supaya fit atau supaya kuat. Ya, amin ya robbal alamin. Terutama pesan bapak kepada anak-anak bapak sekalian dalam suasana sekarang COVID-19 ini, pembelajaran dengan inilah cara adanya yang kita buat. Ya, semoga anak bapak dapat mengikutinya. Jadi segala tugas pembelajaran ikuti dengan sebaik-baiknya dengan ibu gurunya. Terus pada saat ini kita ada sedikit arahan dan arahan dari ibu dokter yang bersedia untuk kita semua. Ya. Kemudian lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dokter. Mana ibu dokternya? Mana nampak kami? Yang mana ibu dokternya ini? Kira-kira nih saya ngomong nih nampak ibu dokter ini? Nampak ya? Terima kasih banyak kami mengucapkan kepada ibu dokter yang bersedia memberikan arahan positif yang baik untuk kesehatan warga sekolah kami. Karena kami melihat suasana sekarang, banyak di antara rekan-rekan kita, sahabat kita, famili Handai Tolan yang sifatnya terpapar di rumah sakit. Kita yang hadir ini, insya Allah ya sehat. Semoga kesehatan ini dapat kita jaga dan dapat kita pertahankan, tidak terkontaminasi dengan sesuatu apapun. Hendaknya seperti ini kita, sehat walafiat kita semua, baik kita semua, kami warga sekolah, ibu dokter, juga anak didik kami sekalian yang berada di rumahnya masing-masing. Kemudian lagi, kepada ibu dokter kami mengucapkan terima kasih yang banyak karena dapat bersama kami memberikan arahan, petunjuk, masukan yang sifatnya masukan yang baik untuk khususnya kepada untuk warga sekolah kami SD Negeri 30 Pekanbaru. Hanya sebagai pengarahan dan pengantar dari kami sebagai kepala sekolah, inilah yang dapat kami berikan sebagai kata pengantar. Untuk berikutnya kami serahkan kepada ibu dokter. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 30 Pekanbaru yang telah memberi sedikit pengarahan atau kata sambutan dari SD Negeri 30 Pekanbaru. Sebelum kita masuk ke intinya, yaitu pengarahan dari Ibu Dokter tentang cara pencegahan COVID-19, Ibu minta kepada Ibu semuanya, tolong mic-nya dimatikan. Yang hidup cuma mic-nya Ibu Dokter ya nak ya. Jadi nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Dikasih anak ibu kesempatan sesi untuk tanya jawab. Jadi disimak baik-baik pengarahan yang diberikan oleh Ibu Dokter ya nak ya. Semuanya dimatikan, ini masih ada yang bersuara ya nak ya. Tolong semuanya dimatikan mic-nya nak ya, didengarkan baik-baik. Oke nak? Dah, oke. Untuk itu kami minta kesediaan dari Ibu Dokter Gigi Haja Sri Darmawati untuk memberikan pengarahan. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan kami pada hari ini, dan kemudian juga yang kami hormati Ibu dan Bapak para guru di SD Negeri 30, dan yang kami sayangi anak-anak semua murid-murid di SD 30 yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tengah wabah yang saat ini sedang melanda di negeri kita ini, khususnya di Kota Pekanbaru, yang siogyanya anak-anak semestinya pada hari ini berada di sekolah ya. Mestinya anak-anak sedang belajar di sekolah, memakai baju seragam, berkumpul dengan teman-teman semua. Namun mungkin mulai dari berkisar bulan Maret yang lalu, dengan adanya pandemi COVID yang kita hadapi pada saat ini, yang ini merupakan musibah yang kita alami semua, bukan hanya di Pekanbaru tapi hampir di seluruh dunia, yang menyebabkan kita pada hari ini harus belajar di rumah. Alhamdulillah, walaupun dengan mungkin kita juga berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengupayakan melakukan pendidikan dengan cara yang terbaik dalam kondisi wabah ini, di mana mungkin sebelumnya kita belajar hanya dengan diberikan tugas atau PR yang diambil orang tua yang mengakibatkan begitu banyak masalah yang mungkin kita hadapi. Orang tua juga menjadi bagian daripada pendidikan yang harus kita pikirkan terhadap anak-anaknya. Namun di balik semua kondisi yang kita alami ini, kita patut bersyukur. Ya, anak-anak sekalian, semua kita pada saat ini patut bersyukur. Kenapa? Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, dan juga masih diberi Allah nikmat kemudahan dalam hidup sehari-hari. Dalam artian kalau kita lihat pada hari ini kebetulan Ibu adalah dokter yang memang sehari-hari nggak bisa seperti kalian. Kalau kami orang kesehatan nggak ada kata tidak, walaupun dalam kondisi pandemi ini kami tetap harus bekerja melayani dan mengobati orang yang sakit. Ya. Nah, karenanya kalau kalian seperti yang Ibu katakan tadi, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dan pandai bersyukur. Karena pada hari ini banyak sekali tidak memandang bulu, tua, muda, laki-laki, perempuan, termasuk anak-anak, bahkan yang saat ini juga dirawat itu juga banyak anak-anak seumur kalian yang terpapar virus COVID ini dan harus dirawat di rumah sakit ataupun diisolasi, yang mungkin banyak juga yang sudah kita dengar banyak yang sudah meninggal ya. Nah, karenanya marilah sama-sama kita menjaga kesehatan.
Nah, untuk anak-anak kebetulan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan berkaitan dengan COVID-19 ini. Mungkin anak-anak sekalian sudah banyak membaca ataupun mendengar berita baik pun dari TV ataupun dari media sosial dan sebagainya tentang virus corona ini. Namun kita nanti akan sama-sama mendiskusikan ataupun kalau misalnya anak-anak mau bertanya tentang apa yang Ibu akan sampaikan ini, kita bisa berdiskusi supaya anak-anak sekalian paham dan kemudian juga bisa melaksanakannya kepada menyampaikannya kepada orang tua, keluarga maupun pada teman-teman di sekitarnya yang belum bisa, yang belum paham dan belum bisa disiplin untuk mencegah bagaimana tidak terjangkit penyakit ini. Baiklah anak-anak sekalian, supaya mengenal, saya ulang sedikit mengenai COVID ini. Jadi COVID ini sebenarnya ditemukan oleh novel coronavirus namanya. Jadi novel coronavirus atau disebut dengan nCoV 2019. Kenapa 2019? Karena di tahun 2019 sudah ditemukan ya COVID ini. Itu merupakan virus baru ya. Virus itu menyebabkan penyakit saluran pernafasan ya. Virus ini berasal diawali dulu ditemukan pertama kali penyakitnya di Cina, khususnya di kota Wuhan ya. Dan virus ini merupakan keluarga dari virus yang menyebabkan penyakit yang dulu kalau kita pernah dengar ada penyakit SARS, MERS itu ya. Nah, secara umum mungkin kalau anak-anak tidak memahami virus ini tidak bisa kita tidak bisa langsung mendeteksi oh ini virus COVID ini enggak, sulit. Kenapa? Karena gejalanya secara umum biasa saja, seperti kalau virus itu kita kalau misalnya kena batuk, pilek, itu kan sepertinya hal yang biasa kita alami. Masing-masing semua kita dari selama ini yang kita hadapi, mungkin semua rata-rata pernah mengalami penyakit batuk, pilek, demam, itu mungkin penyakit ringan yang biasanya kita pernah rasakan. Namun spesifikasi dari gejala klinis penyakit COVID-19 ini adalah demam ya, khususnya demam, batuk, pilek ya. Spesifiknya lagi terjadi gangguan pada pernafasan dan sakit tenggorokan. Dan yang paling spesifik, jadi artinya saya tadi Ibu katakan bahwa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan itu mungkin kita kalau main hujan-hujanan sering terjadi seperti itu kan. Tapi spesifiknya yang mengarah kepada virus COVID ini adalah lebih spesifik lagi hilangnya rasa penciuman dan rasa makan. Jadi tidak bisa mencium bau. Kalau misalnya kita bau tertentu, misalnya bau masakan atau misalnya bau parfum kita ataupun minyak angin, kita bisa terasa baunya. Tapi kalau seandainya saluran pernafasan kita sudah terkena infeksi ataupun terkena virus ini, itu tidak ada lagi hilangnya rasa penciuman dan juga rasa makan. Nah, ini spesifikasi dari penyakit COVID-19 ini. Nah, kemudian juga dengan berkembangnya, artinya dengan berkembangnya penyakit ini yang sudah beberapa waktu ini, terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan gejalanya ini justru tidak spesifik sekali. Dalam artian kadang nggak ada rasa batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam, ya. Tetapi ternyata kena virus, udah terjangkit COVID-19 ini. Nah itu secara di akhir-akhir ini selalu kita dapati hal seperti ini. Dia dalam keadaan sehat, nggak apa-apa, ternyata diperiksa, ditelusuri ternyata positif. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, apakah kita mengetahui bahwa kita itu terserang penyakit COVID atau tidak, itu ada pemeriksaan yang spesifik yang dilakukan. Kalau dimulai dengan rapid test, namun sekarang lebih banyak dilakukan dengan metode swab, ya, swab PCR. Itu jadi diambil swab dari hidung dan dari saluran pernafasan dan kemudian diperiksa di laboratorium biomed di rumah sakit umum daerah
Pekanbaru. Jadi sudah ada di Pekanbaru pemeriksaan swab ini. Namun begitu banyaknya karena jumlah kasusnya terus meningkat. Ini memang mengakibatkan kami dari pihak kesehatan kewalahan. Artinya untuk yang diperiksa di laboratorium pun per hari itu bisa 1.500 sampai 2.000. Ya, dan kemudian juga yang dirawat di rumah sakit juga sudah banyak. Dan dengan artian jumlahnya bertambah, fasilitas kesehatan pun penuh, akibatnya ini bisa mengkhawatirkan tentunya pada masyarakat. Nah, itu secara umum. Secara umum yang paling penting, tentu anak-anak bertanya, terus kami bagaimana Bu Dokter cara mencegahnya, kan seperti itu ya. Sebagai anak-anak, khususnya anak SD yang sekarang ini sedang libur. Bukan libur sebenarnya, sedang belajar di rumah. Dalam artian belajar di rumah ini punya konotasi positif dan negatif. Ya, bagi anak-anak yang disiplin, yang memang dia memahami bahwa begitu kenapa kita nggak boleh keluar dan sebagainya, itu sebenarnya dia akan mendisiplinkan diri untuk tetap di rumah. Tetapi ada juga yang memang anak-anaknya yang mungkin bukan tidak diawasi orang tuanya, mungkin selalunya sembunyi-sembunyi pergi main ke tanah lapang, main ke tempat kerumunan, pergi ke pasar, atau misalkan pergi bermain di tanah lapang, bermain bola dan sebagainya. Ini beresiko. Jadi dalam artian tolong anak-anak sekalian harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan supaya jangan terjangkit, ya. Apa itu yang harus kalian lakukan untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit COVID ini? Coba betul-betul dipahami dan dilaksanakan. Ya, pertama, balik kembali kepada kebiasaan kita dulu. Ibu kalau nggak salah pernah ke sekolah ya untuk mengajari bagaimana mencuci tangan pakai sabun. Di sekolah sudah pernah dulu waktu itu diajari. Dan kalaupun tidak pernah, yang belum pernah diajari, membiasakan mencuci tangan pakai sabun setiap saat. Ya, memang ada sekarang yang mau praktisnya pada memakai hand sanitizer namanya ya. Jadi itu, tapi kan kalau memakai hand sanitizer mengeluarkan lagi biaya, dan kemudian kan ya, yang paling praktisnya adalah mencuci tangan pakai sabun di rumah. Kemudian terutama kalau mau makan cuci tangan pakai sabun, atau mungkin baru dari keluar dari rumah, mungkin dari mengambil barang tertentu, lalu biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan benar, ya, dengan 7 langkah, ya. Tetapi kalaupun tidak bisa, belum pandai 7 langkah itu, kan dulu pernah diajari, ya, dengan tangan dikasih sabun, kemudian diusap ke seluruh permukaan tangan, kemudian jari di antara jari tangan seperti ini, jarinya ya, jarinya, dan kemudian punggungnya, jari punggungnya ya, itu pernah diajari ya. Nah, cuci tangan pakai sabun dan kemudian cuci bilas dengan air bersih mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat penting sekali adalah memakai masker, ya. Terutama ini pada hari ini Ibu tidak pakai masker karena berbicara dan kebetulan sendirian. Tetapi kalau kita sedang berkumpul bersama teman orang lain, terutama itu disiplinkan diri memakai masker, ya. Karena memakai masker ini tujuannya untuk menutup saluran pernapasan kita supaya jangan tertular virus ini yang berterbangan di udara masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita, ya. Jadi mendisiplinkan diri memakai masker, ya. Tentu anak-anak bertanya, aduh, sumpek pakai masker itu sesak, ya, sesak dan nggak susah bernafasnya. Pasti semuanya seperti itu. Nah, itu mungkin ala bisa karena biasa, ya, mungkin karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa dan kita berpikir untuk sehat, kita memang berupaya menjaga diri. Kenapa kita penting pakai masker? Itu sebenarnya bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Karena kalau kita
tidak memakai masker, maka apabila ada teman ataupun orang di sekitar kita yang positif COVID-19 ini, pada waktu kita berdekatan, itu virusnya langsung terbang dan masuk ke dalam hidung kita dan kita tertular. Nah, kenapa tadi juga harus cuci tangan pakai sabun tadi pun, pada waktu kita bermain ataupun kita bergaul dengan teman yang teman kita itu ada dan dia biasanya kan kalau orang batuk, pilek ya, bersin itu mengeluarkan cairan yang biasanya otomatis dia refleks dilap dengan tangannya. Ya, makanya tidak dianjurkan kita bersalaman. Kenapa? Pada waktu misalkan kita flu, pasti kita gatal hidung kita pegang hidung kita langsung. Nah, pada waktu kita pegang tangan kita ini tadi kena cairan dari hidung kita, tanpa gak kerasa kita memegang benda lain. Nah, katakan misalnya kita lagi duduk di katakanlah di kedai kopi atau di tempat jual apa, tangan yang tadi kena ingus tadi megang meja ataupun alat yang ada di sekitar situ, teman yang lain tadi memegang juga, yang akhirnya dia kena waktu masukkan memegang mukanya juga terkena. Kita kan punya kebiasaan selalu mengusap wajah. Atau kita kalau gatal pasti tangan kita refleks memegang wajah kita. Ini dia. Nah, karenanya kalau refleks memegang wajah tadi, apabila ada virus yang melekat di sekitar tempat kita bermain tadi, tanpa kita cuci tangan, akhirnya kita pun memegang wajah kita juga tertular. Itu maksudnya. Nah, memakai masker ini pun ya, ini Ibu selalu perhatikan banyak masyarakat termasuk anak-anak memakai masker tapi cuma ditaruh di dagu. Ya, cuman kalau Ibu bilang yang dipakein masker itu bukan mulutnya tetapi dagunya. Nah, tentang masker ini ada beberapa Ibu sampaikan. Jenis masker pada saat ini banyak ya. Ada namanya ini masker kain ya. Ya, ini masker kain. Ada juga yang selalu dijual di masyarakat di apa? Masker yang kayak karet itu namanya Scooby ya. Scuba. Dan kemudian ada juga masker yang namanya masker bedah ya, ini seperti ini, masker bedah. Ini biasanya orang puskesmas atau di rumah sakit pun selalu memakainya. Dan kemudian juga ada masker yang namanya masker N95. Nih, ini N95 ya. Oh my God. N95, ini N95. Jadi jenis, nampak ya? Jenis masker tuh banyak. Ini N95, ini juga N95 ya. Ini ya. Kemudian juga ini ada juga yang namanya KN95. Jadi jenis masker tuh banyak. Tentu anak-anak bingung, terus kami pakai yang mana? Kan gitu ya, Bro ya. Nah, sebenarnya secara umum masker yang kalian pakai itu yang paling baik itu adalah yang jangan terlalu tipis. Jadi kalau misalkan maskernya itu tipis, ya, itu dilapisi aja pakai tisu. Atau kalau akan lebih baik itu yang dia kainnya minimal 2 lapis. Jadi kenapa seperti itu? Karena tujuannya supaya penyaringan partikel ataupun virus itu lebih sulit untuk menembus kepada pernafasan kita. Tapi kalau maskernya terlalu tipis, artinya kan nggak semua juga anak-anak nggak mempunyai masker-masker yang tertentu ya. Jadi istilahnya kalau seperti petugas medis itu ya memang diupayakan memakai masker minimal masker bedah ya. Kenapa? Karena dan maskernya tebal, kadang bahkan kami pakai 2-3 lapis ataupun yang N95. Kenapa? Karena resiko kami mendapatkan penularan dari pasien itu besar karena rata-rata orang yang berobat ke ke puskesmas ataupun ke rumah sakit itu tentu orang-orang yang memang sedang dalam keadaan sakit. Karenanya kita menjaga ya. Tetapi kalau anak-anak semua dalam keadaan sehat pun harus memakai masker dengan masker yang standar yang kalau dapat 2 lapis kainnya. Jadi kalau pakai masker kain pun 2 lapis. Kalau kayak ternyata masker saya cuma 1 lapis Bu misalnya, nggak apa-apa, kamu lipat aja tisu 2 lapis dilipat dimasukkan di dalam masker yang selapis tadi. Jadi menjadi 3 lapis karena ada tisunya.
Dan itu amat membantu untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Dan kemudian juga pemakaian masker ini juga yang paling penting bagi anak-anak ataupun bagi masyarakat yang dalam keadaan sakit, ya. Apalagi kalau sudah tahu positif itu memang dia nggak boleh sama sekali berhubungan dengan orang lain. Yang tidak positif, belum tahu positif aja, kalau kita sedang batuk, pilek, ya ataupun badan kita meriang, itu memang wajib kita memakai masker sampai kita istilahnya berhubungan dengan siapapun, supaya kalau seandainya kita positif kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi pemakai masker itu bukan untuk hanya orang yang sakit, tetapi juga untuk orang yang sehat. Kalau yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Yang sehat memakai masker supaya jangan tertular dari orang yang sakit, ya. Itu mengenai memakai masker. Kemudian kita harus mencegah dengan melakukan social distancing namanya, yaitu menghindari berkumpul atau berkerumunan. Akan lebih baik kita kalau berbicara itu berjarak paling nggak 1 meter, ya. Walaupun sekarang ini kita jadi terkesan kita ini jauh-jauh duduk, ya memang seperti itu. Kenapa? Karena virus tersebut apabila kita ada yang batuk atau yang pilek, penyemburannya itu mungkin nggak sampai semeter. Jadi kita walaupun dia misalnya teman kita tuh ada yang batuk atau yang pilek dengan jarak semeter, mungkin dia bersinnya nggak akan sampai dekat itu. Tapi kalau kita berdekatan, sebelah-sebelahan, jangankan bersin, berbicara aja waktu mulutnya berbicara dan tanpa pakai masker pun itu bisa tertular, ya. Nah, kemudian salah satunya lagi menghindari kerumunan tadi ini, makanya anak-anak supaya paham kenapa tidak boleh sekolah. Nah, itu tentu ke situ larinya. Kenapa kok sekolahnya sekarang lewat daring atau lewat Zoom seperti ini? Karena mencegah supaya tidak terjadi kerumunan. Apalagi kan kita biasanya kalau berkumpul sama teman-teman selalunya bergumul-gumul. Artinya bersenda gurau yang mengakibatkan kita kadang-kadang berpeluk-pelukan, berpegangan, ya, dan kemudian gantian makan dan minum. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi untuk saat ini kita hindari kita memakai atau memakan atau meminum satu tempat, terutama walaupun di rumah, walaupun dengan keluarga kita yang kita tahu keluarga kita tuh misalkan ada yang sakitnya belum tahu sakit apa, tapi dia batuk, pilek, jangan campur dulu gelasnya, jangan misalnya jangan minum 1 gelas untuk berame-rame atau berdua. Kadang kan kita biasa gitu kan, 1 gelas kongsi, diminum sama kakaknya, habis itu mintalah minum lagi abangnya. Tapi kalau ada yang batuk atau yang punya gejala yang kira-kira nggak enak badannya, sebaiknya tetap pakai masker, menjaga jarak dan tidak makan minum dengan satu tempat, ya. Karena apa? Sekarang ini anak-anakku sekalian, kita jangan berpikir bahwa penyakit COVID ini tertularnya dari kalau kita sakit dari rumah sakit ataupun kita dari tempat-tempat kerumunan. Sekarang dari sesama kita dengan keluarga juga banyak klasternya. Jadi artinya misalkan yang kena salah satu bapaknya, itu nanti kena ibunya, kena anaknya, itu namanya klaster keluarga. Kenapa? Itu tadi, kalau ada yang sakit, walaupun kita merasa, ini kan ibu saya, bapak saya, tetap kita memakai masker. Tetap kita menjaga makan minum itu tidak satu tempat, ya. Nah, yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan, ini karena saya waktunya dikasih cuma setengah jam ya, untuk bagaimana caranya kita untuk meningkatkan, karena kunci dari COVID ini salah satunya adalah meningkatkan imunitas atau kesehatan kita atau kekebalan tubuh kita, ya. Salah satunya ya seperti yang anak-anak lakukan sekarang ini, anak-anak kan tidak boleh keluar dari rumah. Artinya beristirahat yang cukup, ya. Untuk meningkatkan imunitas kekebalan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, makanlah makanan yang sehat, ya. Jadi kalau dulu diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada makan sayur, buah terutama, itu penting sekali karena kandungan vitaminnya baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemudian lakukan aktivitas olahraga ringan di rumah,
dengan misalnya melakukan aktivitas fisik yang ringan, berjalan pelan di rumah saja, dan kemudian berjemur ya. Yang paling baik itu berjemur antara jam 10 sampai jam 11 ya. Berjemur pada seperti hari ini bagus sekali tuh, mulai panasnya berjemur sebentar ya. Seberapa kuatnya? Kalau kuat setengah jam hebat, tapi nanti gosong ya. Paling minimal 10 menit berjemur, punggungnya ke depannya, nggak usah takut hitam. Benar, itu untuk menjaga imunitas. Terus yang paling penting anak-anak gembira, bahagia ya. Jangan bersedih karena belajar di rumah ya, tapi berpikir yang positif. Dan di rumah pun jangan terlalu banyak cuman bermain-main. Jadi coba ambil kesempatan di rumah itu untuk mengoptimalkan belajar. Banyak membaca buku yang bermanfaat. Kalau sudah membaca buku, dibahas soalnya sendiri. Mungkin selama ini kita masing-masing sibuk, ya kan? Kakak beradik pun susah kadang-kadang berbicara karena sekolah. Nah, sekarang saatnya kalian membangun kebersamaan di rumah, membangun silaturahmi yang baik antara orang tua dan anak-anak. Bagaimana kompak, jangan berkelahi di rumah. Nanti kalau berkelahi malah nangis dan akhirnya kena marah, akhirnya nanti badannya nggak sehat, pikirannya jadinya terganggu ya. Kemudian tadi istirahat yang cukup, tetap ya, usahakan ada istirahat, tidur siang, dan makan vitamin kalau ada vitamin. Vitamin boleh dari makanan ataupun dari obat-obatan ya. Dan tentu kalau merokok tidak ya, mungkin yang ada anggota keluarganya yang merokok, misalnya ayahnya atau abangnya, tolong dikasih tahu tidak boleh lagi merokok ya, karena merokok itu juga bisa mengakibatkan nanti saluran pernafasannya terganggu. Dan kemudian paling penting lagi menjaga kesehatan tadi supaya tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya. Biasanya sih anak-anak tidak ya, tapi mungkin orang tua diingatkan bagi yang mungkin punya penderita gula atau DM, hipertensi dan penyakit lainnya, dijaga kondisi kesehatan tubuhnya supaya tidak lemah dan imunnya tidak turun ya, dan akhirnya sehat. Saya rasa saja yang karena waktunya mungkin ya Bu ya cuma setengah jam ya. Mungkin pemaparan saya secara umum demikian saja. Namun kalau ada anak-anak yang mau bertanya atau ibu-ibu yang mau bertanya, sepanjang saya bisa menjawab, saya persilahkan. Saya rasa itu saja. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengarahan dari Bu Dokter tentang pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan anak ibu yang di rumah bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sangat-sangat bermanfaat kali yang dikasih yang pengarahan dari Ibu Dokter. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya nak ya? Coba anak ibu siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Aiza. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, Firdaus. Ya, Firdaus. namanya sebutkan. Coba Firdaus dari kelas berapa? Dari 6 Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak jelas. Bu Dokter. Ya. Coba anak ibu yang lain mic-nya dimatikan dulu sayang. Kita kasih kesempatan buat kawan kita, Firdaus. Saya melihat Pak RT dekat rumah saya melakukan penyemprotan alkohol dan klorin di sekitar lingkungan rumah. Pertanyaan saya adalah, apakah penyemprotan alkohol dan klorin dapat mencegah atau membunuh COVID-19? Dan suhu udara seperti apa yang dapat membunuh atau menghidupkan virus corona atau COVID-19? Saya jawab. Ya.
Nah, saya langsung jawab ya. Oke. Ya, terima kasih ya Firdaus ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tadi ada 2 pertanyaannya kalau nggak salah Ibu dengar. Di lingkungan Firdaus, Pak RT atau Pak RW-nya melakukan disinfektan, namanya disinfeksi, dengan melakukan penyemprotan lingkungan, di sekitar lingkungan dengan cairan, salah satunya misalnya klorin ataupun alkohol ya gitu tadi ya. Dan yang kedua pertanyaannya mengenai suhu udara. Dan ini semuanya pertanyaannya untuk pencegahan tentunya ya. Nah, aku akan menjawab ya bahwa menurut ketentuan yang disampaikan dari Kemenkes ya, sesuai dengan petunjuk dari WHO, itu memang salah satu yang dilakukan menurut petunjuknya untuk melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan di sekitar lingkungan ya. Jadi penyemprotan ini sifatnya memang sesaat, tidak bisa istilahnya tidak bisa permanen. Yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak ketahui, dan ini juga perlu dilakukan ya, bukan cuma diketahui tapi dilakukan adalah kembali kita kepada konsep PHBS ya. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai di rumah tangga ataupun kalau di sekolah juga ada PHBS sekolah ya. Salah satu indikator PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kita lakukan di rumah adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah. Itu yang paling utama. Jadi semua, jangankan penyakit COVID ini Firdaus, penyakit apapun ya, penyakit yang berbasis lingkungan tentunya, itu salah satu pencegahan yang paling utama adalah melakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan itu ada 10 indikatornya. Tetapi yang indikator yang paling utama itu yang anak-anak bisa lakukan itu adalah dengan melakukan kebersihan 3M aja cukup di rumah itu. Ya, itu mencegah DBD juga bisa 3M. Jadi 3M itu salah satunya kan membersihkan lingkungan. Jadi istilahnya rumah tuh disapu, dibersihkan, dan barang-barang yang misalkan untuk mencegah nyamuk pun dengan 3M itu mana barang-barang yang kotor, yang misalnya bisa mengakibatkan jentik-jentik nyamuk berkembang biak, ini juga dilakukan dilakukan dengan dikubur ataupun di air yang terkena, kemudian saluran airnya juga dibersihkan, jangan ada yang sumbat, pakaian-pakaian yang bergelut juga dibersihkan. Jadi kebersihan rumah. Kalau rumah kita bersih, disapu, dipel, ngepel itu kan terutama juga kalau kita setiap hari mengepel rumah kan itu melakukan dengan disinfektan ya, dengan atau dengan bisa masuk ini jangan keluar lagi. Jadi kita nggak usah menunggu dilakukan dulu oleh pemerintah ataupun Pak RT, Pak RW untuk membersihkan rumah tadi. Tapi kita lakukan sendiri. Boleh juga, biasakan kita di rumah misalkan kita tengok supaya jangan banyak lalat dan sebagainya, kita campur airnya sedikit dengan Baiklin. Jadi klorin itu sebenarnya parutan Baiklin 1 dibanding 9 air, katakanlah 9 liter air ditambah 1 liter Baiklin. Nah, itu merupakan saluran yang bisa mendisinfeksi ya, dan mendisinfeksi tapi bukan hanya cuma virus COVID, sebenarnya seluruhnya bisa bersih dengan disapu, dipel, mejanya dielap itu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Dan itu tapi tidak kalau penyemprotan yang dilakukan itu tidak permanen, karenanya harus terus dilakukan setiap hari di rumah kita masing-masing, membersihkan rumah, mengepel, itulah dia yang paling baik. Itu satu pencegahannya ya, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tadi mencuci tangan pakai sabun ya, melakukan gerakan pembersihan lingkungan, membuang sampah itu jangan lupa ya. Nah kemudian tadi mengenai udara ya, suhu saat ini adik-adik anak-anak semua harus hati-hati. Jangankan virus corona, kalau sudah katanya sekarang ini kan sedang lagi musim hujan ya, kadang hujan, kadang panas. Ini biasanya kalau hujan kayak tadi malam hujan, tentu kita kalau kita kena kehujanan biasanya
langsung pilek, batuk kan gitu ya. Intinya ya memang pada waktu musim hujan itu biasanya virusnya bisa berkembang biak karena dia lembab udaranya ya. Lebih jangan bukan cuma virus COVID maksudnya, virus apapun dia berkembang biak. Karenanya kita pada waktu musim hujan kita harus tetap menjaga jangan sampai kita bermain-main hujan ya, ataupun pada waktu hari panas terik jangan kita berpanas-panasan di luar. Karena intinya apa? Untuk menjaga kesehatan, kita harus meningkatkan imunitas tubuh. Ya, imunitas tubuh itu salah satunya dengan menjaga kondisi tubuh kita tetap stabil, suhu tubuh kita jaga stabil, jangan terlalu panas ataupun kita kedinginan. Nah, itu konsepnya kembali lagi menjaga kesehatan dan lakukan kenapa kita harus di rumah aja. Jadi kalau hari hujan pun ya udah jangan main hujan. Hari panas terik jangan main panas ya, supaya badannya tetap sehat ya. Saya rasa itu aja ya Firdaus ya, pertanyaannya adalah udah bisa diterima ya jawabannya ya. Ya, Bu. Oke, Daus sudah ngerti Daus? Oke. Pertanyaan berikut dari anak Ibu, siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Saya, Bu. Nah, Yani coba. Yani coba. Yani kelas berapa, Nak? Kelas 6B, Bu. 6B. Oke, silakan, Nak. Saya mau bertanya, dokter. Jadi dekat rumah Yani itu banyak kucing. Apakah kucing itu bisa membawa virus, Dok? Virus COVID-19? Gitu aja, Dok. Oke, silakan. Ya, baik Yani ya. Pertanyaan bagus sekali. Memang dulu ceritanya, sejarahnya penyakit COVID ini dibawa oleh binatang yang namanya kelelawar waktu itu di Wuhan ya. Sampai disampaikan pada saat itu orang di Wuhan itu kan punya kebiasaan memakan makanan atau binatang kelelawar waktu itu. Jadi istilahnya itulah penyebab utama katanya. Nah, sampai hari ini saya belum menemukan ya, saya belum pernah membaca penularan melalui kucing ya. Karena kalau kucing itu yang pernah saya baca, kucing anjing kera itu membawa ini penyakitnya biasanya bisa rabies. Tetapi mungkin pada kesempatan yang lain mungkin akan ada keterangannya lebih lanjut mengenai kucing ini. Yang pasti saya belum pernah membacanya gitu. Cuman kita kalau kita punya piaraan binatang di rumah, kembali apapun binatangnya, baik kucing, anjing, kambing, sapi, tetap juga konsepnya ataupun ayam, kita harus menjaga kebersihannya. Jadi artinya kalau seperti kucing tadi, kucing atau anjing ataupun hewan tertentu itu ada di peternakan atau perikanan itu ada penyuntikan untuk anti rabies dan sebagainya. Mungkin ke situ nanti bisa dikonsulkan ya untuk binatangnya, ataupun kalau secara umum binatang-binatang yang tidak mengakibatkan bisa menularkan penyakit tertentu itu tetap prinsipnya dijaga kebersihannya ya. Kucing pun kalau misalnya kucingnya itu kucing rumahan dan dia tidak kemana-mana biasanya aman. Yang kucing yang kita takut itu yang bisa menularkan penyakit rabies itu biasanya kucing liar ya, kucing yang suka dia nggak tahu dari mana itu kucing siapa, dia bergaulnya mungkin di luar ya, di kemana-mana itu bisa dia tertular rabies. Tapi kalau COVID saya belum pernah mendengarnya secara pasti. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Ya. Oke, Yani, udah paham ya Yani? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Coba siapa lagi Nak yang mau bertanya? Siapa? Amna. Oke, Amna silakan. Silakan. Ya, Amna silakan Nak. Dari kelas berapa Nak? Kelas 5B, Bu. Kelas 5B. Oke, silakan. Bertanya kepada dokter, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Oke, silakan Bu Dokter. Terima kasih.
Mungkin Afna tadi nggak nyimak ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi topik kita pada hari itu memang pencegahan penyakit corona ya. Tapi Ibu ulang lagi ya, mungkin Afna tadi kurang menyimak ya. Ada 4 hal sebenarnya yang paling penting, yang paling utama dalam pencegahan penyakit corona ini ya. Pertama, harus memakai masker tadi ya, memakai masker untuk mencegah kita jangan tertular dan menularkan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya indikator perilaku hidup bersih dan sehat itu mencuci tangan pakai sabun ya, dan kemudian menjaga lingkungan di sekitar kita tetap dalam keadaan bersih ya, dijaga kebersihan rumah, tempat-tempat di sekitar kita, termasuk tadi saya tambahkan dengan adanya disinfeksi tadi itu sebenarnya larinya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kita melakukan social distancing atau artinya menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya berada di tempat-tempat umum yang ramai. Itu salah satu kenapa kita nggak sekolah itu ya kan tadi menjaga jarak, tidak berkerumun. Kemudian yang keempat itu tadi menghindari kerumunan atau keramaian ya. Kerumunan dan keramaian ini juga untuk dihindari, jangan kita pergi ke tempat-tempat yang orang-orangnya ramai sekali, karena di antara orang yang ramai tadi kita nggak bisa pasti yang mana yang ada yang positif atau yang enggak ya, karena kalau misalnya dia kalau udah namanya ramai, misalnya contohnya berkumpul-kumpul nonton ya, nonton pertunjukan apa gitu ya, atau berada di pasar yang misalnya ramai sekali nggak pakai masker ya, artinya di tempat keramaian ini tidak pakai masker, tidak pakai melindungi pernafasan kita, yang akhirnya kita kesedek-sedek, orang pun ada yang batuk segala macam, akhirnya kita tertular tuh ya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya dari mencegah tadi adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas itu maksudnya daya tahan tubuh kita ini kita pertahankan, jangan sampai menurun. Makanya jangan terlalu banyak, jangan keluar rumah, di rumah saja. Karena kalau di rumah saja kita lebih banyak beristirahat dan tidak melakukan interaksi dengan orang lain ya. Ya, demikian. Iya. Sesuai yang didapat kemarin. Cuman saya belum lihat. Ya, ada lagi? Saya Bu. Saya Bu. Satu lagi ada pertanyaan? Saya Bu. Aulia. Oke, Aulia. Aulia kelas berapa sayang? 4A. 4A. Coba silakan. Bagaimana caranya supaya aman saat berada di luar rumah? Ya, baik Aulia. Nah, Ibu mau sampaikan memang kan nggak bisa selamanya kita dalam rumah ya kan. Nah, artinya kita nggak mungkin di rumah aja, pasti kita ada kebutuhan mau belanja, beli, ibunya misalnya mau beli belanja apa, beli bahan makanan, harus keluar rumah ya, artinya membeli keperluan sehari-hari harus keluar rumah. Nah, untuk menjaga keamanan kita berada di luar rumah, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita keluar rumah ataupun di dalam rumah kalau ada tamu yang datang, tetap memakai masker. Itu dia. Karena masker ini yang paling utama untuk mencegah kita tidak menghirup langsung dari pernafasan kita melalui orang yang positif. Nah, jadi kalau kita keluar rumah kita pakai masker untuk mencegah jangan sampai kita tertular melalui kegiatan di luar rumah tadi. Karena orang yang di luar, siapapun yang di luar sana kita nggak tahu dia sakit atau tidak. Ya, nah, jadi kita menganggap orang yang kita temui itu belum tentu sehat gitu, dan kita pun juga belum tentu sehat, makanya kita harus jaga diri kita supaya tetap sehat dengan cara memakai masker. Masker yang baik itu adalah jangan pakai maskernya juga nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau kita pakai masker yang itu yang betul-betul dipakai ya. Dipakai itu jangan cuma asal misalnya dipakai di sini aja, nggak boleh, itu namanya gaya, ataupun enggak, yang kita lindungi bukan mulut kita, tapi yang kita harus lindungi itu adalah hidung ya, hidung kita
hidung kita dan kemudian mulut dipakai rapat, ya seperti itu. Jadi kalau dia pakai maskernya ngasal gini aja, terbuka gini pun nggak boleh. Berarti mulutnya yang ditutup, hidungnya tetap menghirup kalau ada virus. Pakai ditutup sampai ke hidung dan mulut, ya. Maksudnya sampingnya jangan terbuka. Kalau kira-kira kita ragu karena kita mau di tempat keramaian, masker kita tipis. Ada masker kain tuh kadang tipis kan. Yang paling bagus itu kan maskernya yang 2 lapis ya. Itu dipakai aja tisu dilipat ya, dilipat 2, tisunya dilipat. Katakan ini misalnya masker Scooby ya. Dikasih Scooby. Dikasih 2 lapis ininya tisu dan dipasang ya. Jadi dia tebal. Jangan terlalu tipis. Karena kalau tipis, apalagi kalau kita piginya itu misalnya khawatir kita rame, itu virusnya cepat bisa menembus maskernya kalau cuma dia 1 lapis ya. Paling tidak dilipat jadi ada 2 lapis, ada 3 lapis berarti 2 lapis tisunya, 1 lapisnya lagi masker kita. Nah, itu insya Allah aman ya. Oke. Nah udah kemudian satu lagi, di samping memakai masker harus selalu mencuci tangan pakai sabun. Kalau kita punya sarung tangan lebih bagus, ya. Pakailah sarung tangannya kalau kita keluar rumah supaya kita tidak bersentuhan yang seperti saya katakan tadi. Dikhawatirkan kalau kita bersentuhan memegang, kita selalu punya kebiasaan memegang muka, memegang hidung yang akhirnya muka kita terkena juga. Udah pun pakai masker gatal, kita pegang juga hidung kita gini, kita buka masker kita nggak puas juga, kita garuk hidung kita. Ya sama juga tangan kita tadi sudah terkontaminasi dengan virus. Tuh ya. Jadi rajin cuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer. Jadi begitu kita memegang sesuatu yang kita ragu langsung pakai hand sanitizer. Jadi nggak sibuk cari di mana air cuci tangan ya. Tuh seperti itu. Ada lagi? Saya Bu. Oke, karena kita mengingat waktu juga ya nak ya. Memang banyak lagi anak ibu yang pengen bertanya ya, penasaran. Ini tapi karena waktu udah 1 jam lebih ya nak ya. Jadi sebelum kita tutup mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri ada yang mau bertanya? Nah, sedikit ya Bu ya dari Bapak Kepala Sekolah. Iya. Oke. Ya silakan Pak. Terima kasih Bu Dokter. Kami langsung aja kepada Ibu Dokter pertanyaan kami, tapi yang didengarkan untuk kita semua. Begini pertanyaan kami Bu Dokter adalah, apa betul seperti apa yang membedakan perasa dari hidung kita dari gejala COVID ini? Kalau umpamanya kita sakit pilek, itu hidung kita kan tersumbat. Untuk mencium bau pun juga tidak terasa. Kata Ibu Dokter tadi mengatakan bahwasanya tenggorokan sakit-sakit. Kalau flu dan pilek ini tenggorokan kita ada juga sakit-sakit Bu Dokter. Jadi apa yang membedakan secara realnya Bu? Hanya itu yang pertanyaan kami Bu. Terima kasih Bu Dokter. Ya, biasanya Pak, terima kasih Pak, bagus sekali pertanyaan Bapak, karena ini memang selalu yang menjadi pertanyaan bagi pasien-pasien kita di rumah sakit ini. Kita selalu bertanyanya, dia kalau batuk pilek tuh secara umum batuk pilek sakit tenggorokan itu pasti penyerta ya Pak ya. Itu selalu kita tanya, ada hilang terasa penciumannya hilang nggak? Atau kalau makan nggak ada rasa nggak? Biasa jawabannya pahit aja mulutnya. Itu bisa pengaruhnya karena makan obat, bisa juga pahit. Mengenai penciuman tadi tuh Pak, itu biasanya itu salah satunya kan kalau kita batuk pilek itu kan memang hidung kita tersumbat seperti katakan Bapak katakan tadi, sehingga kita tidak bisa bernapas pun susah ya. Nah, untuk spesifik gejala dari COVID ini, kita bisa melakukan mencium, misalkan pakai minyak kayu putih gitu Pak, kita cium, kita tutup hidung kita gitu, terasa itu hilang rasanya, nggak kerasa apa-apa. Itu menurut pengakuan saya, juga belum pernah kena COVID, tapi pengakuan dari pasien yang positif itu selalunya mereka gejala spesifiknya demam, ataupun kadang-kadang nggak demam, tidak demam tapi hilang bau, nggak bisa mencium dia. Misalnya mencium bau yang
spesifik seperti parfum aja gitu, rasa dia biasa aja gitu. Atau mencium, yang paling khas tuh dia mencium minyak kayu putih, biasa aja, dia nggak terasa minyak kayu putihnya itu. Artinya kalau kita normal kan sedikit aja kita cium itu udah nyengat gitu Pak, ini enggak. Itu kata pengakuan yang positif COVID. Dan kemudian pada waktu dia makan, dia merasa rasa makanan itu misalnya kita asin pun dibilangnya nggak ada asinnya. Jadi makanan ini kok nggak ada garamnya ya, anyep aja katanya gitu. Padahal sebenarnya asin gitu. Nah, ada beberapa yang selalu kita sarankan kepada pasien yang misalkan seperti ini, kita suruh dia berkumur-kumur Pak dengan air garam hangat. Itu biasanya buat air panas, tapi jangan panas mendidih, yang hangat dikasih garam. Itu suruh dilakukan dia menghirup hidungnya. Seperti kalau dalam Islam kita kalau mengambil wudhu itu kita hirup kuat-kuat air, namanya istimsa ya. Kita hirup 3 kali ke hidung kita, sedot gitu hidung kita dengan air garam tadi 3 kali, dan kemudian air larutan garam hangat tadi kita pakaikan untuk berkumur-kumur leher kita sampai ke rasa ke kerongkongan gitu. Itu kita lakukan 3 kali. Nah, coba lakukan itu selanjutnya. Kalau masih ternyata dan itu salah satunya karena garam tadi adalah larutan isotonis, itu diharapkan dia bisa membantu mematikan virus-virus yang ada. Nah, kalau seandainya memang hal itu bisa berhasil, insya Allah dia bisa terbantu. Tetapi kalau tetap dia memang rasa penciumannya itu, setelah itu dia pun merasakan penciumannya hilang, itu kita sarankan segera dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa. Kadang-kadang kan hasil periksa swab ini lama Pak keluarnya ya. Nah, jadi kalau sekarang ini biasanya kalau ada pasien yang kita belum tahu hasilnya, tetapi yang kita waspadai adalah penyakit penyertanya. Kalau dia misalnya memang kondisinya itu kita suspek bahwa dia ini positif COVID, itu biasanya setelah kita suruh melakukan tadi beberapa hal yang seperti berkumur air garam dan sebagainya, dan penyakit misalkan dia demam, kita obati diberikan demam dan sebagainya, itu biasanya nanti akan ada tindakan lanjut dari tim kesehatan untuk memeriksa saturasinya, misalnya seperti itu, sambil menunggu hasil swabnya keluar. Kemudian saturasinya itu artinya maksudnya oksigen yang masuk ke dalam parunya, dan kemudian mungkin dilakukan juga ronsen foto. Jadi ronsen foto itu nanti kelihatan kalau dia positif COVID itu biasanya terjadi bercak-bercak putih pada parunya. Nah, itu biasanya sudah jadi salah satu untuk untuk melakukan indikasi untuk menentukan diagnosa COVID ini, salah satunya juga beberapa pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan dengan melakukan ronsen foto, dan kemudian juga untuk tetap diberikan pemberian obat-obat tertentu. Yang kita paling suka khawatir itu adalah bagi pasien-pasien yang punya faktor komorbid. Ya, komorbid itu artinya pasien tertentu yang usianya sudah mungkin di atas 50 dan kemudian punya sakit jantung, sakit gula, dan kemudian hipertensi. Ini yang memang harus diwaspadai. Karena biasanya sekarang ini hasil penemuan terakhir dari beberapa tim ahli di rumah sakit dinyatakan bahwa beberapa pasien yang tadinya memang mungkin dia masuk tidak dengan COVID, tetapi dengan virus ini mungkin bisa mengakibatkan meningkatkan beberapa, terutama yang penyakit gula biasanya bisa mengakibatkan peningkatan tertentu pada beberapa penyakit komorbid yang ada di tubuhnya. Lagi-lagi ini kembali lagi mengenai masalah imunitas tadi. Biasanya orang yang sakit ini selalu cenderung stres, ya. Artinya dia memikirkan penyakitnya itu, apalagi kalau sudah cerita COVID, udah takut itu, udah bayangannya, aduh kalau sakit COVID ini kemungkinan aku bisa meninggal. Kan seperti itu Pak. Jadi ini biasanya kita selalu mengedukasi supaya semua pasien ini yang sudah diindikasikan dalam artian kita suspek positif, kita harapkan dia mempunyai pikiran yang positif. Artinya untuk membangun imunitas ini salah satu ya dia harus bahagia, ya happy gitu, supaya imunitasnya tetap meningkat ya. Nah itu mungkin ya butuh dukungan dari keluarga, teman dekat, atau lagi-lagi
kalau kita kembalikan kepada agama kita masing-masing, terutama agama Islam, tentu kita semuanya kita berikhtiar bagaimana kita bertawakal kepada Allah, ikhlas dan sabar, dan kemudian banyak-banyak beribadah supaya apapun penyakit ini yang pasti pada akhirnya, mungkin ini juga pada akhir penutup yang saya sampaikan kepada Bapak dan kepada Ibu dan anak-anak sekalian, apapun itu penyakit yang ada di dunia ini atau di alam ini, kita harus yakini bahwa semua itu adalah sudah ditentukan ataupun diberikan merupakan cobaan dari Allah kepada kita. Karenanya yakinlah kita kalau kita berikhtiar secara baik dan benar, dan kemudian kita selalu bertawakal kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik. Jadi mungkin itu bisa mencegah, kunci dari salah satu pencegahan ini Pak ya, mungkin di luar dari konteks medis, salah satunya lagi konteks yang paling penting yang kita harus lakukan dalam mencegah penyakit COVID ini adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bersifat berpikiran positif, dan kemudian kita berpikir ikhlas, sabar, tawakal, banyak-banyak kita beramal baik ya. Kalau misalnya yang dalam agama Islam diperbaiki ibadahnya, sholatnya, mengajinya, katanya mengaji dengan suara yang kuat itu akan membunuh virus-virus yang ada di kerongkongan. Jadi kalau mengaji, baca Al-Quran, kuatkan suara kita, dikeraskan supaya virus itu keluar katanya gitu. Jadi mungkin itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan di samping ikhtiar dari kesehatan, dari semua yang apa yang saya sampaikan tadi. Ikhtiar yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah, meningkatkan amal ibadah, karena kalaupun seandainya kita tertular COVID dan akhirnya kata Allah sudah ditakdirkan bahwa kita meninggalnya karena COVID, mudah-mudahan kita, karena kita meninggal atau mati itu pasti ya, dan kita mudah-mudahan bisa punya kesempatan beribadah lebih baik. Saya rasa itu kunci dari semuanya. Ya, saya rasa itu aja ya Pak ya. Terima kasih. Saya mohon maaf nih Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau yang saya sampaikan ini benar dan baik dan bermanfaat buat anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, saya yakini apa yang saya sampaikan ini adalah hidayah dan mudah-mudahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan untuk mengikhtiarkan supaya kita semua di sini sehat, anak-anak juga nanti bisa kembali bersekolah ya, kita bisa hidup normal dan kita bisa semua menikmati kebahagiaan. Dan kita ambil positifnya, mungkin apa yang terjadi pada hari ini akan membuat kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki tingkat keimanan kita, dan kemudian juga kita bisa meningkatkan silaturahmi kita dengan keluarga khususnya karena lebih banyak di rumah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dokter yang telah banyak memberikan pengarahan buat kita semua. Mudah-mudahan anak ibu yang di rumah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena waktu juga lah yang ini, karena waktu udah menunjukkan pukul 10 lewat. Sebetulnya banyak anak ibu yang antusias yang pengen bertanya ya nak ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi. Kita bisa daring lagi sama Ibu Dokter. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak ya Bu Dokter. Mudah-mudahan kita semua sehat. Sebelum ditutup anak ibu, tolong nanti kembali lagi ya nak ya ke link yang untuk senam ya nak ya, yang dari 4, 5 dan 6. Karena kita akan senam penguin sama senam PGRI. Oke, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Dokter. Mudah-mudahan kita sehat, terlindung dari penyakit yang namanya COVID-19. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.